Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Haleluya, kita kasih tepuk tangan buat tim praise and worship kita, luar biasa. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya? Benar luar biasa, amin. Amin, luar biasa. Saya percaya orang-orang yang menyembah Tuhan, orang-orang yang hidup dalam kebenaran, dia pasti luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya rindu berbagi sesuatu yang luar biasa. Haleluya. Sesuatu yang luar biasa yang ditentang oleh banyak orang pada saat dia belum mengalami, termasuk diri saya Bapak Ibu Saudara, yaitu Roh Kudus. Haleluya. Kita ada dalam momentum pencurahan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Beberapa hari kemarin, hari Kamis tanggal 9, kita merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih, hari kenaikan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang hebat, amin. Sepakat Bapak Ibu Saudara? Bersyukur Tuhan mati bangkit, dia hidup dan dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Saudara percaya saudara punya tempat yang terbaik, amin. Coba toh samping kiri kanan bilang, rumahmu di surga luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudara percaya dengan iman. Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya rindu berbagi dengan kita, yaitu judul khotbah saya, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saya mau baca firman Tuhan dulu, yang menjadi dasar perenungan kita pagi ini Bapak Ibu Saudara. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Kita baca sama-sama yuk. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat mungkin di layar televisi atau di handphone ada aplikasi Alkitab. Oke, Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. 1, 2, 3. Kita baca bersama. Maksudku, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta-pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya diberkati dengan firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Saya sudah menyiapkan, tapi seperti ada sesuatu rema yang sangat kuat. Dan Tuhan mengingatkan kembali, Roh Kudus mengingatkan kembali beberapa puluh tahun lalu apa yang terjadi dengan hidup saya. Bapak Ibu Saudara, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Berarti ada orang-orang yang hidup tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Ada orang-orang yang hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya dalam perikop ini dikatakan apa? Hidup dipimpin oleh Roh atau hidup dipimpin oleh daging. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh Roh, maka kamu akan hidup. Hiduplah oleh Roh, maka engkau tidak akan mendapat bagian di neraka. Hidup oleh Roh. Kalau engkau hidup oleh daging, yang kau lakukan adalah perbuatan-perbuatan daging. Dan firman Tuhan berkata, tempatmu apa? Di lautan api, di neraka. Engkau tidak akan mendapat yang namanya kerajaan sorga Bapak Ibu Saudara. Kerajaan Allah Bapak Ibu Saudara. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, ternyata dalam hidup kita, saya menemukan
ada 3 roh, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah Roh Kudus, yang kedua adalah roh jahat, yang ketiga adalah roh itu di dalam manusia. Ketika kita diciptakan oleh Tuhan, Tuhan memberikan nafas kehidupan. Dia menaruhkan roh dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam diri manusia ada 3 roh, Bapak Ibu Saudara. Yang umum dikenal yaitu Roh Kudus dan roh jahat, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita diberikan roh kehidupan, haleluya. Makanya manusia kita punya yang namanya free will. Tuhan kasih kita kebebasan. Hidupmu mau dipimpin oleh roh atau dipimpin oleh daging atau roh jahat, Bapak Ibu Saudara. Itu keputusan. Haleluya. Itu adalah sebuah keputusan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya hari ini diberkati dengan tema ini, hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Ternyata ada orang-orang yang hidupnya tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Berarti bisa dipimpin oleh apa? Oleh rohnya sendiri, oleh kekuatannya sendiri, oleh pikirannya sendiri, oleh kebenarannya sendiri, oleh kekuatannya sendiri. Lalu yang kedua, dipimpin oleh apa? Dipimpin oleh roh jahat, Bapak Ibu Saudara. Kalau roh jahat sudah memimpin engkau, Bapak Ibu Saudara, yang engkau lakukan adalah kejahatan, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika roh jahat merasuki hidupmu, dan roh jahat yang memimpin hidupmu, pasti dia minta tumbal. Haleluya. Dia pasti minta tumbal, Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi korban adalah dirimu sendiri dan keturunanmu, Bapak Ibu Saudara. Makanya firman Tuhan bilang apa? Perbuatan daging telah nyata. Salah satu adalah penyembahan berhala, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya diberkati dengan Roh Kudus. Dulu saya suka menentang yang namanya Roh Kudus. Orang tepuk tangan, katakan haleluya, saya alergi, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Apaan sih? Padahal saya Kristen, Bapak Ibu Saudara. Dari lahir, dari sekolah minggu sudah nyanyi di gereja, Bapak Ibu Saudara. Sudah nyanyi di gereja-gereja. Tapi saya nggak percaya Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Padahal Roh Kudus adalah salah satu bagian daripada Allah Bapa. Amin. Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tritunggal yang kita percaya. Iman Kristen kita percaya. Ada Tritunggal. Salah satunya Roh Kudus. Ketika Yesus naik, kita sedang menantikan sesuatu. Dan Roh Kudus, Yesus mencurahkan apa? Roh Kudus. Dia memberikan Roh Kudus untuk menolong kita. Roh kebenaran. Dia menuntun, dia mengajari, dia menginsafkan. Dia membuat kita mengerti atau memahami, Bapak Ibu Saudara. Jadi Roh Kudus sangat penting. Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara? Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepada kebenarannya. Amin. Amin. Tidak sampai di situ, Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang yang percaya Yesus tapi cuma percaya di mulut, tidak melakukan kebenarannya. Makanya apa? Dia menentang yang namanya apa? Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Banyak orang menentang Roh Kudus, termasuk saya secara pribadi, Bapak Ibu Saudara. Kenapa hari ini saya berbicara? Karena ini pengalaman hidup saya. Saya menyembah Tuhan, saya percaya Tuhan. Tapi kalau sudah berbicara Roh Kudus, ngapain tuh orang gila itu? Itu orang gila. Bapak Ibu Saudara tahu di kisah para Rasul 2, di sana tentang hari Pentakosta. Ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada murid-murid di atas loteng, mereka seperti apa? Orang mabuk anggur. Mereka berbahasa-bahasa yang lain. Kenapa? Ada lidah-lidah api yang menyambar mereka, Bapak Ibu Saudara. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita nggak mengalami hidup di dalam Roh Kudus, kita akan merasa aneh, Bapak Ibu Saudara. Kita akan merasa sesuatu yang kok aneh ya. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti, Bapak Ibu Saudara, di dalam manusia ini memiliki 3 unsur. Haleluya. Saudara tahu, manusia ini memiliki 3 unsur. Yang pertama roh, yang kedua jiwa, yang ketiga tubuh, Bapak Ibu Saudara. Roh adalah bagian terdalam tempat kita berhubungan dengan Bapa Surgawi. Haleluya. Itu roh. Itu roh. Kita berhubungan langsung dengan Bapa. Tidakkah engkau tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Di sana Roh Kudus mendiami. Di sana dia akan berbicara, dia menyatakan sesuatu. Jadi dalam 3 unsur manusia, yang pertama roh, yang kedua adalah jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Yang ketiga adalah tubuh. Tubuh itu fisik kita, tempat roh dan jiwa tinggal, Bapak Ibu Saudara.
Nah, kita harus mengerti ada 3 unsur. Yang kita kasih makan apa? Jiwa kita atau roh dulu. Bapak Ibu Saudara, saya dapat satu pengertian seperti ini. Ketika engkau memberi makan rohmu dan rohmu itu kuat, maka jiwa dan tubuhmu akan mengikuti dan engkau menjadi sehat. Amin. Amin. Jangan kita bangun sesuatu yang terlihat dari luar. Sesuatu yang kelihatan indah, kuat, megah, belum tentu kuat dari dalam. Haleluya. Artinya yang kita bangun tubuh, yang kita bangun jiwa, kita kasih makan, tapi roh kita kerdil. Kita nggak mencintai firman-Nya, kita nggak mencintai kebenarannya. Bapak Ibu Saudara, kita akan mudah goyah, kita akan mudah lemah. Mari kita bangun roh kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita membangun roh kita dengan apa? Doa, pujian, penyembahan, Bapak Ibu Saudara. Kita kasih makan firman, kita dengar firman Tuhan, roh kita akan menjadi perkasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, hiduplah dituntun oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Ketika dulu Bapak Ibu Saudara, saya menentang orang yang katakan haleluya. Apalagi Bapak Ibu Saudara, kalau orang sudah berbicara dalam bahasa roh, saya bilang, wah, orang gila itu orang gila. Orang gila itu orang gila. Bukankah Bapak Ibu Saudara kita yang belum mengalami demikian, kita bilang, ngapain itu lebay banget, gila. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan sudah mengatakan di Kisah Rasul 2, ketika hari Pentakosta, Tuhan mencurahkan Roh Kudus ke atas murid-muridnya. Mereka berbahasa-bahasa lain, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu bagian dari kasih karunia-Nya Tuhan. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita untuk kita dihibur, untuk kita dituntun. Makanya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan-keinginan daging. Bapak Ibu Saudara, dulu ketika saya tidak percaya kepada Roh Kudus, saya tidak menyerahkan hidup saya untuk menyembah kepada Tuhan, apa yang saya lakukan? Perbuatan daging, Bapak Ibu Saudara. Saya lakukan apa? Kecemaran, kenajisan. Saya menyembah berhala. Saya punya ilmu kebal. Saya apa? Suka berantem. Saya penuh dengan amarah, Bapak Ibu Saudara. Saya orang Maluku, dan orang Maluku terkenal, Bapak Ibu Saudara, dia pakai tenaga dulu, gak pakai otak, Bapak Ibu Saudara. Persoalan dari belakang dulu, yang penting tangan kaki kena dulu, Bapak Ibu Saudara. Bertindak dulu soal urusan polisi dari belakang, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kenapa kita bisa melakukan hal-hal yang seperti itu? Karena kita hidup tidak dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Keuntungan kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, janji Tuhan apa? Ketika engkau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, engkau memiliki yang namanya kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Lalu apa? Kalau engkau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ada buah roh yang hidup. Amin. Dalam hidupmu ada buah roh, Bapak Ibu Saudara. Dia bilang apa? Kasih. Bagaimana kita tahu kita dipimpin oleh Roh Kudus? Kita harus tahu dalam diri kita ada kasih, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ada kasih. Ada kasih. Lalu apa? Ada sukacita. Ada damai sejahtera. Coba cross check hatimu. Apakah hari ini ada kasih dalam hidupmu? Ada damai sejahtera? Ada orang banyak uang tapi dia nggak damai sejahtera. Kenapa? Uang bukan penentu, harta bukan penentu. Tapi Tuhan, ketika kita memiliki Tuhan, itu adalah sesuatu yang memuaskan roh dan jiwa, bahkan tubuh kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita cari dalam dunia, Bapak Ibu Saudara? Manusia, semakin dia mendapatkan sesuatu, dia semakin tidak akan merasa puas, Bapak Ibu Saudara. Yang memuaskan kita adalah pencipta kita. Haleluya. Haleluya. Pencipta kita. Dia Tuhan, dia Yesus, firman yang menjadi manusia. Lalu dalam momentum kita sedang menantikan Roh Kudus. Haleluya. Saya percaya yang namanya Pentakosta, Bapak Ibu Saudara, itu terjadi berulang-ulang. Haleluya. Dan ketika kita rindu, ada Roh Kudus yang akan jamah kita, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena itu dasar dari hati kita merindukan. Tuhan, aku rindu Engkau menjamah. Bapak Ibu coba kita buka 1 Korintus 14. 1 Korintus 14 ayat 1. Saya diingatkan ini. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh.
terutama karunia untuk bernubuat. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Dulu saya sangat anti orang bernubuat, apalagi bahasa roh Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ini di momentum dan saya mau berbagi apa yang saya alami. Orang baru tepuk tangan, ngapain itu? Roh Kudus itu kan tertib. Jadi kalau ibadah dia firman, udah mau roh duluan. Doa syafaat kebiasaan keluar pipis Bapak Ibu Saudara. Itu kebiasaan kami Bapak Ibu Saudara. Kalau di Maluku ya rata-rata saya lihat seperti itu. Ibadah, kalau firman Tuhan keluar, ngerokok, ada yang pendeta mabuk-mabuk dulu Bapak Ibu Saudara. Saya nggak ngerti, saya melakukan itu. Bahkan saya memuji Tuhan dengan teman-teman vokal group. Sebelum kita tampil, kita hajar cap tikus dulu Bapak Ibu Saudara. Beneran Bapak Ibu Saudara, mungkin kalian juga pernah lihat itu. Karena saya di Maluku, di Halmahera Utara, kebiasaan pesta pora mabuk-mabukan itu bahkan sampai sekarang Bapak Ibu Saudara. Kalau tahu hari Paskah, orang pasti mabuk banyak. Mereka merayakan tentang kelahiran Yesus, tentang kematian Yesus, kenaikan Yesus. Tapi merayakannya bukan dengan pujian penyembahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi apa? Merayakan dengan pesta pora, mabuk, lalu bisa jadi fikses, selingkuh. Itu banyak banget. Bapak Ibu Saudara, saya melihat ya, bahkan di kampung saya sendiri, pendeta dengan majelis selingkuh Bapak Ibu Saudara. Penatua dengan penatua selingkuh Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Mereka nggak mengandalkan Roh Kudus. Mereka hidup melakukan ibadah tapi memungkiri kekuatan daripada ibadah itu Bapak Ibu Saudara. Ibadah jalan terus tetapi itu ritual Bapak Ibu Saudara. Mereka nggak hidup dalam ketaatan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kalau hidupmu nggak dituntun oleh Roh Kudus, engkau nggak bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak orang yang pintar, yang dikasih kecerdasan, tapi ketika nggak ada Roh Kudus, dia bisa kompromi dengan dosa. Indonesia dikenal dengan apa? Korupsi berjamaah. Korupsi berjamaah. Dan itu mereka lakukan sebagai suatu kebenaran Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Yang gak heran lah, gak ada Roh Kudus dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau hidup dituntun oleh Roh Kudus, saya percaya engkau baru melangkah aja, Roh Kudus akan berbicara loh. Roh Kudus akan berbicara. Dan Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan orang-orang yang gak hidup dituntun oleh Roh Kudus, tapi hidup dipimpin oleh keinginan daging, oleh kedagingannya Bapak Ibu Saudara. Ketika ada marah sedikit, itu bisa membuat dia ngambil keputusan yang salah Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak orang yang cuma marah karena lapar, bisa membunuh orang Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak karena cuma soal perut, dia menjual dirinya Bapak Ibu Saudara. Padahal hidupnya sangat berharga. Berapa banyak orang karena cuma soal makan dan minum, meninggalkan Tuhan. Saya percaya orang-orang ini belum hidup dipimpin oleh Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Seperti saya dulu, ketika pendeta menginjil, ketika orang menyanyi katakan haleluya, ngapain tuh haleluya? Haleluya, apalagi orang bahasa roh. Maaf kata ya, kalau kita baru belajar, kita baru mengalami saraba, salalala, baba. Ini saya mencontohkan aja Bapak Ibu Saudara. Saya bilang ngapain itu? Sandal lama, baba. Saya dari mulut saya keluar. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika saya mau merendahkan diri dan saya di hati bilang, Tuhan kalau benar-benar Engkau ada jamah saya, nyatakan kalau benar-benar ada Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, suatu kali saya lagi mabuk Bapak Ibu Saudara. Saya minum cap tikus, saya pakai narkoba dan saya pergi ke ibadah anak muda Bapak Ibu saya. Rambut saya gondrong Bapak Ibu Saudara. Rambut saya gondrong. Tapi saya bilang, kalau benar-benar ada jamahan Roh Kudus, saya harus mengalami, kalau enggak saya enggak akan percaya. Bapak Ibu Saudara, lalu ada firman Tuhan di Pengkhotbah 11 ayat 9 atau 9:11. Hai pemuda, bersukarialah di masa mudamu, tapi ingatlah karena kemudaanmu Tuhan akan membawa engkau ke pengadilan. Artinya apa? Tuhan memberikan kita apa? Kebebasan, amin. Kebebasan untuk melakukan sesuatu, tapi ingat kebebasan yang bertanggung jawab. Haleluya. Di situ saya mulai ingat dosa-dosa saya Bapak Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah ada seorang penginjil dari Amerika. Dia pakai baju sederhana. Kalau orang bule kan gak harus pakai jas Bapak Ibu Saudara. Dia sederhana banget. Penginjil Bapak Ibu Saudara, tapi dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, dia sambil mengajari tentang Roh Kudus. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, saya mengalami jamahan Tuhan. Saya nggak bisa tahan sesuatu yang tiba-tiba keluar. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara,
Ini lucu Bapak Ibu Saudara. Saya dipenuhi Roh Kudus dan saya berbahasa Cina Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ini terlihat lucu tapi ini pengalaman yang membuat, oh iya, saya nggak bisa berhenti Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan apa? Jangan menghina orang yang kepenuhan Roh Kudus. Karena itu pengalaman pribadi. Amin. Firman Tuhan berkata, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Haleluya. Artinya ini berhubungan dengan roh Bapak Ibu Saudara. Berhubungan dengan roh, sesuatu yang kita nggak ngerti. Tapi itu lahir dari dasar hati kita. Ketika Roh Kudus menjamah Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, saya contohkan aja. Ceng cowan yang ceng cayo. Gak bisa berhenti Bapak Ibu Saudara. Apakah saya sadar? Saya sadar. Tapi untuk menghentikan gak bisa. Wenceng yong ceng cayo wenceng. Saya sadar Bapak Ibu Saudara. Tahu gak dari jam 8 malam sampai jam 12 malam Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba saya bahasa China. Dan tahu gak hamba-hamba Tuhan pada saat itu. Pendeta-pendeta maksud saya Bapak Ibu Saudara. Teman-teman yang hadir itu ketawa. Masa Anto sedang mengalami lawatan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, bukan cuma bahasa China Bapak Ibu Saudara. Saya tiba-tiba bahasa Inggris Bapak Ibu Saudara. Sekolah aja belajar bahasa Inggris gak masuk di otak, tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, itu sesuatu yang bagi dunia memalukan. Tapi Tuhan sedang menunjukkan bahwa ini loh pekerjaan Roh Kudus. Engkau nggak bisa menyelami ketika engkau pakai logika, pakai pikiranmu, nggak bisa. Engkau nggak bisa ketika melakukan perbuatan daging dosa dan engkau berharap Roh Kudus menjamah. Pada saat itu hati saya dilembutkan Bapak Ibu Saudara. Waktu ditantang siapakah yang menerima Yesus secara pribadi, saya menerima Yesus secara pribadi dan tiba-tiba saya mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya nggak bisa stop Bapak Ibu Saudara. Orang pikir, Antoni main-main Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, hari itu menjadi pengalaman saya yang luar biasa. Bagaimana Anto yang selalu dengan teman-teman 30-40 orang geng, celana compang-camping tiap hari mabuk, minum, sopir lewat kita pukul, dan malam kita di klub malam, narkoba, selama bertahun-tahun. Dan bagaimana mungkin Anto dijamah Roh Kudus Bapak Ibu Saudara? Itu pekerjaan Roh Kudus. Makanya firman Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Haleluya. Jadi seburuk apapun hidupmu, sejatuh apapun engkau di dalam titik terendah apapun, kalau Tuhan berkenan untuk mengubah kamu, pasti berubah. Amin. Dan lihat, ketika engkau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, ada hal yang berubah dalam dirimu Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini saya mau rindu bagaimana kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Yang pertama, kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Kita harus percaya, itu rahasianya. Orang-orang yang gak percaya Yesus, dia gak akan mengalami yang namanya Roh Kudus. Karena Yesus, dia bilang apa? Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Amin. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Kalau kita percaya Yesus, kita akan mengalami yang namanya surga. Lalu Bapak Ibu, yang kedua saya mau bagi. Setelah percaya, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan bertobat. Amin. Dan bertobat. Makanya Bapak Ibu Saudara, Nikodemus dibilang, kalau engkau mau melihat kerajaan surga, engkau harus lahir kembali. Nikodemus bilang apa? Saya yang sudah tua, masa lahir masuk kepada rahim ibu dan saya mau lahir? Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Kita lahir baru. Kita harus dibaptis oleh air dan roh. Amin. Kalau kita nggak mengalami baptisan air dan roh, kita akan melakukan dosa terus Bapak Ibu Saudara. Saya tidak sedang berbicara tentang doktrin, tapi saya bicara tentang firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya bicara firman Tuhan. Saya dari kecil sudah dibaptis waktu di gereja lama Bapak Ibu Saudara. Tapi baptis adalah tanda pertobatan. Amin. Bagaimana mungkin saya bertobat? Saya masih kecil, saya belum mengerti kebenaran. Makanya saya lakukan adalah dosa Bapak Ibu Saudara. Dosa sampai besar. Saya nggak mengerti. Tapi ketika Tuhan menjamah, Roh Kudus menjamah saya Bapak Ibu Saudara, saya menyerahkan hidup saya. Yang pertama yang saya lakukan, saya percaya sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya mau percaya sama Tuhan? Karena hidup saya sangat susah banget Bapak Ibu Saudara. Dengan pengalaman mau nyaris meninggal, 9 kali nggak mati-mati. Kita kesusahan makan waktu kerusuhan. Bapak Ibu Saudara, papa saya punya toko besar. Di satu kabupaten tuh,
Karena Papa Chinese, dia pengusaha dan semasa kecil kita semua ada Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu kerusuhan Bapak Ibu Saudara, semua habis. Dan banyak orang meninggalkan hutang ke Papa. Tahu nggak? 3 tahun saya lihat apa 5 tahun ya. Papa tuh setiap hari cuma lihat nota hutang orang-orang Bapak Ibu Saudara. Dan tiap hari ada rasa takut, stres, ke dokter, tabungan lama-kelamaan habis. Kenapa? Papa saya nggak ngerti Bapak Ibu Saudara. Dia nggak mengerti. Dia tidak hidup dituntun oleh Roh Kudus. Ketika ada persoalan masalah panik, tidak punya pengharapan. Dia selalu lihat nama-nama. Oh, siapa yang berhutang? Ada nama di atas. Oh, Thomas. 2M. Ini contoh aja, contoh. 2M. Oh, Dodi. 1M. Ini cuma contoh ya. Papa saya tiap hari habis makan, pokoknya kerjaannya cuma lihat nota hutang. Bukunya dulu kan ditulis ya. Para pedagang kan tahu ditulis. Tebal begini. Buku hutang Bapak Ibu Saudara. Papa saya tulis dan lihat, saya cuma lihat. Kenapa nih Papa saya ini cuma lihat nama-nama orang yang berhutang Bapak Ibu Saudara. Papa saya tidak mengerti Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Dia tidak hidup percaya kepada Yesus. Dia cuma percaya di mulut Bapak Ibu Saudara. Percaya di mulut tapi itu. Dosa jalan terus. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di Galatia 5 ini berkata, hiduplah dituntun oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Amin. Amin. Bagaimana kita tahu? Coba korosif dalam hati kita. Apakah hari ini kita hidup dituntun oleh Roh Kudus? Atau dituntun oleh diri kita sendiri? Dituntun oleh kebenaran diri kita sendiri. Firman Tuhan bilang begini, ampunilah orang itu, maka kamu diampuni. Tapi kita pakai kebenaran. Saya sudah mengampuni kok. Padahal kalau kita proses sesungguhnya, dalam hati kita penuh dengan amarah. Coba kita proses. Kalau Roh Kudus yang menyatakan, engkau nggak boleh kamu marah. Bapak Ibu Saudara, sangat nikmat kalau kita hidup dituntun oleh Roh Kudus. Bagian kita boleh marah, kita punya keputusan boleh marah Bapak Ibu Saudara. Tapi karena ada Roh Kudus, tiba-tiba tuh nggak bisa marah Bapak Ibu Saudara. Waktu saya jemput tamu dari Malaysia beberapa waktu lalu, ada satu pendeta dari Malaysia. Biasa saya buat KKR di sana, dia sering melayani saya sangat luar biasa. Dan ketika dia mau datang, saya jemput, saya bawa kemana-mana lah, ngajakin dia di sini Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba saya jemput untuk ngantar ke bandara. Ceritanya mau pulang Bapak Ibu Saudara. Saya di depan Central Park Bapak Ibu Saudara, ada mobil Grab nabrak dari belakang mobil saya Bapak Ibu Saudara. Dan saya biasa kalau nyetir itu kan pakai hoodie, kelihatan kayak bukan saat ini sebagai pendeta Bapak Ibu Saudara. Orang bilang sebagai preman, wajahnya agak sangar Bapak Ibu. Karena kalau di AC dingin Bapak Ibu Saudara. Jadi orang waktu saya turun dari mobil, dia lihat agak sangar gitu Bapak Ibu Saudara. Bagian saya sebenarnya mau marah, tapi ketika udah lihat orang itu, gak ada rasa marah loh. Tiba-tiba yang keluar, Tuhan berkati Bapak ya Bapak Ibu Saudara. Bayangkan kalau ada Roh Kudus, kita tidak salah mengambil keputusan, amin. Kalau ada Roh Kudus yang memimpin hidup kita nggak akan bakal menceritakan orang. Kita akan mendoakan orang. Kita tahu keputusan apa yang kita ambil Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang pertama tadi, bagaimana kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Kita harus percaya Yesus Kristus, itu kunci. Ketika engkau percaya Yesus Kristus, baru engkau melihat Roh Kudus yang akan menuntun hidup. Yang kedua adalah bertobat dan menerima baptisan. Amin. Orang yang tidak menerima baptisan seperti yang Yesus lakukan. Amin. Seperti yang Yesus lakukan. Seperti yang firman Tuhan. Kamu percaya siapa Bapak Ibu Saudara? Percaya Yesus? Atau percaya pendeta satu, pendeta ini, pendeta ini? Bapak Ibu Saudara, saya percaya Yesus. Makanya ketika saya mengalami pembaharuan dalam pikiran, dalam roh Bapak Ibu Saudara, saya mengambil keputusan untuk Islam Bapak Ibu Saudara. Saya tidak bicara soal doktrin Bapak, saya bicara tentang firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang sudah bernubuat kasih firman Tuhan dalam hidup saya. Saya menolak semua. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, hari Sabtu, malam Minggu, harusnya besok itu saya mau konser band di atas tronton. Saya main gitar sambil nyanyi, tapi saya memutuskan tidak mengikuti. Padahal kita udah latihan. Kita latihan aja harus cap tikus satu jergen Bapak Ibu Saudara. Cap tikus bir. Bapak Ibu Saudara, benar, coba jalan-jalan ke Sulawesi, Manado, atau jalan-jalan ke Maluku Utara. Kalian akan melihat pemandangan setiap malam, orang akan mabuk, apalagi di waktu-waktu tertentu. Justru di hari-hari perayaan orang Kristen,
banyak anak-anak Tuhan yang jatuh dalam dosa, Bapak Ibu Saudara. Kalau kami di Maluku, Bapak Ibu Saudara, ketika tanggal 25 dan tanggal 25 Desember dan tanggal 1 Januari, anak kecil umur 8 tahun sampai ke atas itu bebas. Kamu merokok, kamu minum mabuk, orang tua nggak peduli, bebas. Karena hari itu dibebaskan. Dan Bapak Ibu Saudara, itu adalah celah iblis menjatuhkan anak-anak Tuhan. Di sana apa? Ada penyembahan berhala, ada kenajisan, ada perselingkuhan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Gak hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu kita harus melakukan pemutusan dalam generasi kita, amin. Jangan lagi hidup di bawah kutuk dosa. Kita harus mengerti, kita percaya Yesus. Yang kedua tadi saya bilang apa? Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dan bertobat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau sampai hari ini kau bertobat, minta tuntunan Roh Kudus. Saya percaya ketika saya berbicara, Roh Kudus yang memberi pengertian, amin. Saya terbatas, tapi saya percaya pagi ini Roh Kudus memberikan pengertian kepada Bapak Ibu Saudara untuk mengambil keputusan. Coba renungkan, kenapa sampai hari ini saya masih kompromi dengan dosa? Kenapa sampai hari ini saya masih terikat dengan dosa-dosa? Saya beribadah, tapi saya masih melakukan dosa. Kenapa? Karena saya belum hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dia percaya Yesus sungguh-sungguh, dia menyerahkan dan dibaptis. Lalu poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus dia lakukan? Dia menghasilkan buah. Firman Tuhan berkata tadi apa? Buah roh. Kita lihat buah roh adalah kasih, sukacita. Coba cek Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita cek ya. Ada kasih, apakah engkau ada kasih? Apakah engkau ada sukacita? Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Apakah dalam dirimu ada kesabaran? Ketika ada orang membuat engkau marah, dan itu harusnya engkau marah besar. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, ketika dia dibuat marah, Roh Kudus menginsafkan hatinya. Oh iya, jangan. Bapak Ibu, saya sering mengalami itu. Banyak kali saya mengalami. Sebenarnya mudah saja saya bisa jatuh dalam dosa. Karena ada celah, ada kesempatan, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya setiap hari kita dituntun oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Kita terkoneksi, Bapak Ibu Saudara. Kita melangkah aja. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus sudah kasih tahu. Bapak Ibu Saudara, ini pengalaman empiris saya, Bapak Ibu Saudara. Pengalaman pribadi yang saya alami. Gak bisa disamaratakan. Karena yang namanya pengalaman pribadi harus kita alami, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus menyatakan seringkali kepada saya pernah menceritakan anak saya dua-dua. Sebelum hadir 3 tahun, Roh Kudus sudah kasih tahu anakmu laki-laki yang pertama. Yang kedua perempuan 3 tahun sebelumnya. Lalu dia kasih tahu apa? Tanggal lahirnya, jam lahirnya, Bapak Ibu Saudara. Sementara dokter di Jakarta dan di Medan, profesor yang periksa ulang-ulang, dan dia bilang anakmu lahir antara 17 sampai 20. Tapi Roh Kudus bilang kepada saya, ini anak yang terakhir, Rachel Joy Excella, tanggal 15 Anto. Percaya siapa? Dokter manusia, dia terbatas. Saya punya pengalaman yang berulang-ulang kali. Ketika saya mau nyaris meninggal 9 kali dan Tuhan selamatkan. Lalu ada banyak pengalaman. Bapak Ibu Saudara, kalau Roh Kudus bicara, taat Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus bilang apa? Rachel lahir tanggal 15. Bapak Ibu Saudara. Tanggal 15 dan jamnya antara jam 6 sampai jam 7. Itu siapa yang kasih tahu, Bapak Ibu Saudara? Roh Kudus. Kenapa? Karena ada hubungan yang kita percaya setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya lagi nyetir, jaga anak, saya menyembah Tuhan. Ketika saya lagi nyetir di tol, saya berbahasa roh. Apalagi dalam keadaan ngantuk, Bapak Ibu Saudara, berbahasa roh, menyanyikan pujian. Ngantuk pasti lari, pasti hilang. Bapak Ibu Saudara, kita akan dituntun oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Satu ketika ini pengalaman yang menjadi saksi Bu Odi, Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu sebelum saya buat KKR di Malaysia, saya tuh buat paspor. Saya buat paspor, bukan ke Malaysia. Saya mau ke Singapura, Bapak Ibu Saudara. Kami sekeluarga dapat berkat ke Singapura untuk jalan-jalan dan cuman mendoakan orang. Saya urus paspor anak saya, istri, dan anak saya 2 dan kita berempat. Jadi hari Senin saya mengurus di Tangerang full, Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, Anto, siapin khotbah. Hah? Siapin khotbah? Ini saya pernah menyaksikan, tapi saya menceritakan kembali, Bapak Ibu Saudara. Anto, siapin khotbah. Saya belajar kan. Oke, siap. Hari Senin, hari Selasa saya mau urus karena di Tangerang udah full. Saya cross check dan itu adanya di Serang, Banten, Bapak Ibu Saudara.
Jadinya itu hari Rabu Bapak Ibu Saudara. Hari Rabu saya dalam perjalanan nyetir, Roh Kudus bilang gini, Anto, siapin khotbah Bapak Ibu Saudara. Saya sudah urus persyaratan semua, tinggal mau serahin gitu foto Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus bicara lagi, Anto siapin khotbah, ganti Pak Gembala. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Cuman dua, suara Roh Kudus, apa suara roh jahat Bapak Ibu Saudara. Tapi karena saya sudah mengenali dari hubungan itu Bapak Ibu Saudara, saya mendengar, oh iya. Ini belum ada info Bapak Ibu Saudara. Apakah saya telepon Bodi? Ini Roh Kudus bilang saya ganti khotbah Pak Gembala, Bodi. Itu kan namanya kurang ajar Bapak Ibu Saudara. Itu mau ganti jadwal Pak Gembala. Tapi ini Bapak Ibu Saudara, saya diam dan saya belajar taat. Tiba-tiba setelah saya ngurus paspor, saya diundang dalam satu persekutuan doa untuk ada doa pelepasan gitu ya, melayani mereka. Lalu Bapak Ibu jam 1 jam 2 saya kesaksian, tahu nggak Roh Kudus bicara saya untuk siapin khotbah untuk gantikan Pak Gembala loh. Ini yang udah, saya belum dengar info tapi saya cerita dalam kesaksian itu. Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba jam 3 ya Bodi ya. Jam 3 pas setengah 3 Bodi telepon dan tiba-tiba, Bodi jangan ngomong, Roh Kudus sudah bilang sama saya, benar nggak? Saya mau uji kalau itu perkataan Roh Kudus. Bodi jangan ngomong, saya ini dari hari Senin, Selasa, Rabu sampai hari ini Roh Kudus bilang saya siapin khotbah gantikan Pak Gembala. Bapak Ibu Saudara, Bodi ketawa, Bodi bilang, iya Pak Anto, Pak Gembala karena ada sesuatu ya, ada sesuatu tiba-tiba dan sudah cari banyak pembicara dan gak ada dan Pak Anto disuruh ganti. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, pengalaman roh itu indah Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita tahu mengambil keputusan mana. Bukan berarti saya maha tahu enggak. Saya cuma belajar taat Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kalau salah ya udah, saya belajar lagi. Iya kan Bapak Ibu Saudara, kita belajar, tiap hari belajar. Dan itu adalah keuntungan orang-orang yang hidup di dalam roh, dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama keuntungannya apa? Dia memiliki kerajaan surga. Kata firman Tuhan, orang yang hidup di dalam daging, perbuatan daging, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Bukankah setiap kita merindukan kekekalan? Amin. Amin. Kalau Tuhan memberikan kekekalan, apalagi cuma soal pergumulanmu, sakit penyakitmu, Bapak Ibu Saudara, soal apapun yang kau alami, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Dan mari bagaimana kita tahu kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, harus ada buah roh. Cross check hidupmu, kasihmu, kamu cross check Bapak Ibu Saudara. Perhatikan buah di dalam hidupmu, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Apakah ada kemurahannya? Padahal kamu kekurangan. Ada orang-orang yang dia kekurangan tapi dia mau memberkati, dia mau memberi. Karena pada Roh Kudus, amin. Itu buah roh. Engkau boleh kekurangan tapi rasa ingin memberi itu. Padahal engkau mengalami pengertian dan firman Tuhan berkata di Matius, berbahagialah orang yang murah hati karena dia akan mengalami kemurahan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayo cross check kemurahan, kebaikan. Apakah masih ada kebaikan dalam hidupmu? Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita belajar yuk menguasai diri kita. Amin. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang tantangan kita terbesar adalah kemajuan zaman sekarang. Kita boleh menang dengan banyak hal, tapi kemajuan zaman membuat kita seperti apa ya? Seperti orang yang tidak bisa terlepas dari kemajuan zaman. Dan sekarang AI-nya sangat luar biasa. Teknologi menjawab kebutuhan orang dengan cepat. Bapak Ibu Saudara, hati-hati, saya cuma bilang hati-hati. Jangan sampai semua itu mengalihkan sehingga kita tidak mau hidup dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah bilang, tapi kita tidak taat dan kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu Saudara, jika hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, engkau akan tahu ketika ada orang lain datang, orang lain berkata-kata, ini orang benar apa enggak? Karena dia sudah tahu sensitivitas dalam hatimu, dalam rohmu. Gitu. Bapak Ibu Saudara. Jadi banyak hal yang bisa kita alami Bapak Ibu Saudara. Saya undang kita bangkit berdiri.